Shalom semuanya. Kita baca firman Tuhan di Lukas pasal ke-10. Lukas pasal 10 mulai ayat 25 sampai 37 kita baca. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai 37 kita baca. Sejak kecil saya mengikuti gerejanya, tetapi untuk belajar kehidupan rohani sesungguhnya, saya memulai membaca kitab suci. Hanya saya membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, seterusnya saya baca. Pada saat kita baca kitab, kelihatannya tidak akan cocok dari depan dan belakang. Contohnya, firman Tuhan tidak ada yang benar, seorang pun tidak, katanya Roma 3. Katanya apa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, katanya di Roma 3 pasal 10, ya kan? Tetapi Roma pasal 1 ayat 17 berkata, "Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman." Nah, di sini katanya apa? Ada orang benar, ada di sini. Tadi Roma 3 tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, "Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Melainkan di dalam Mazmur juga banyak kata-kata orang-orang benar. Dan banyak orang berpikir bagaimana? Katanya mereka melihat tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kiranya, ya, tidak sama sekali ada yang benar. Ya kan? Tidak ada orang yang benar. Kata Tuhan, tidak sama sekali ada yang benar. Kalau mereka hanya tahu bagian dari firman Tuhan, hanya mereka menganggap tidak sama sekali ada yang benar. Banyak gereja telah dibagikan dalam banyak denominasi, dan juga khususnya di Korea juga, di dalam gereja Presbyterian ada banyak macam alirannya, sudah dibagi 200 lebih. Kenapa hal ini terjadi? Jadi gereja apa adalah yang gereja benar, yang baik? Ya, kalau kita berkata hal ini, ada yang sering berkata mereka adalah yang baik, yang lain adalah jahat. Jadi dengan cara ini banyak gereja telah dibagikan.
dan kekristenan menjadi turun sekali. Ya, saya juga tidak tahu semua Alkitab. Jadi saya tidak hanya melihat satu bagian dari kitab, tapi mulai dari Kejadian sampai Wahyu saya membaca dari awal sampai terakhir dan berulang dan ulang. Kira saya, pada saat saya membaca sekitar 20 sampai 30 kali, saya dapat menggambarkan tentang kitab suci dari awal sampai selesai. Di mobil ada mesin menjadi kekuatan kan? Tetapi tidak hanya mesin saja, tetapi ada rem. Kalau mesin adalah fungsi untuk maju, tapi rem fungsinya untuk menghentikan maju. Dan kalau ada yang bertanya, apa yang fungsinya mobil? Katanya ada yang sebagian mesin maju, ada yang bagian rem berhenti. Ya, memang ini mobilnya tetap sama, tapi harus ada fungsi maju atau ke belakang, harus berhenti. Ini bagaimana mereka buat mobil. Kalau mereka mengetahui struktur begini, tidak hanya mengetahui sebagian dari kitab suci, tidak bisa memahami semuanya. Jadi, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamah, seterusnya sampai Wahyu saya baca seluruhnya dan ulang lagi dan ulang lagi. Dan setelah saya menghabiskan membaca 30 kali lebih, baru saya dapat melihat gambar sederhana struktur dari kitab suci. Jadi Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya benar, tidak sama sekali ada yang orang benar. Kita semua adalah orang berdosa. Karena kita lahir dalam dosa. Tetapi setelah kita percaya Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa, kita menjadi orang benar. Sejak mulanya bukan kita menjadi orang benar, tapi awal mulanya tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semuanya orang berdosa. Tetapi setelah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, menjadi orang benar. Jadi tidak kita tertinggal selama-lamanya sebagai orang berdosa. Awalnya kita orang berdosa, tetapi percaya Yesus, diselamatkan olehnya dan menerima pengampunan dosa, akhirnya kita menjadi orang benar. Kalau kita mempunyai kehidupan rohani yang benar, memang kita akhirnya lahir dalam dosa, tetapi Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Dan kalau kita menerimanya, kita tidak lagi orang berdosa, tetapi telah diperbarui menjadi orang benar. Kata tidak ada yang benar seorang pun tidak, artinya tidak sama sekali ada yang tidak berdosa. Semuanya sudah berbuat dosa, tetapi mereka memperoleh darah Yesus Kristus dan menerima keselamatan Tuhan. Mereka menjadi orang benar, menjadi suci dan menjadi jemaat kudus. Tetapi kalau mereka tersisi dari satu bagian saja, ini menjadi masalah kepada mereka. Jadi di dalam kehidupan rohani, apa yang menarik adalah kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8, ini berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan ayat 9 berkata, ini bukan dari hasil usahamu, biar tidak ada yang bermegah. Memang ini yang kitab suci yang tetap sama, tetapi sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat, Tuhan memberi janji. Kalau kalian melakukan semua hukum Taurat akan diberkati, kalau tidak akan terkutuk. Jadi orang-orang Ibrani sudah berjanji kepada Tuhan, kami akan melakukannya. Akhirnya Tuhan memberi hukum Taurat, 10 hukum. Pada saat hukum datang di bumi ini, mereka sudah membuat lembu enas, berbuat dosa. Akhirnya Musa mematahkan dua batu hukum itu. Jadi tidak sama sekali ada orang yang dapat dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Tapi kalau ada seseorang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, pada saat mereka masuk atau luar, bakulnya dan kambing domba, tamu, semuanya akan diberkati. Kalau kita membaca firman itu,
Ya, kita mungkin berfikir kita harus berusaha melakukan baik-baik. Tetapi kalau kita baca Efesus pasal kedua, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Katanya itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi artinya apa? Kehidupan rohani tidak akan terjadi dengan pengusahaan kita. Ini tidak berarti kita berusaha untuk berhasil. Jadi kehidupan rohani tidak sama sekali ada hubungan dengan perbuatan kita. Tetapi bagaimana kita menjadi benar? Apa maksudnya? Apakah kita boleh berbuat dosa? Tidak mungkin kan? Dengan bagian-bagian seperti begitu, banyak orang merasa bingung sekali. Misalnya, tentang hukum Taurat. Tuhan pada saat memberikan hukum Taurat, katanya kalau kita menjaga akan diberkati. Itu berkata tentang perbuatan kita dengan tubuh kita. Tetapi katanya, tidak sama sekali orang pun yang dapat dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Ya kan? Kalau begitu, apakah maksud hukum Taurat harus melakukan atau tidak? Apakah artinya kita tidak perlu melakukannya? Apakah kita harus melakukan atau tidak? Kalau kita menjaga melakukan hukum Taurat adalah perbuatan dirinya sendiri. Tetapi kebenaran keselamatan ini tidak berasal dari perbuatan diri hasil usaha kita, ya kan? Jadi banyak orang merasa bingung sekali. Jadi kalau kita hanya melihat satu sisi bagian saja, itu tidak bisa memahami. Kalau kita melihat gereja selalu menjaga hari Sabat, mereka kira kalau kita menjaga hari Sabat akan diberkati. Katanya mereka apa? Melakukan hukum Taurat, 10 hukum dan menjaga hari Sabat akan diberkati. Kalau kita mencari firman di dalam tentang hari-hari Sabat, kata Tuhan sudah jauh berbeda dari pikiran-pikiran kita. Ini tidak bermaksud saya membingungkan Anda. Artinya, kita tidak boleh melihat hanya satu bagian saja. Ini tidak berarti aku adalah baik, tetapi aku terus membaca dari Kejadian sampai Wahyu banyak sekali. Kalau kita membaca kitab suci, dari awal mula sampai di terakhir semuanya ada pasangan. Jadi semua spare part dari mobil tersambung akan menjadi mobil. Seperti begitu, ini semuanya perjalanan bagaimana menggenapkan kehendak Allah. Firman Tuhan yang kita baca kali ini, ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Aku mau bertanya, untuk menerima hidup yang kekal dan keselamatan, apa yang kita harus melakukan? Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yang pertama, jangan mengadakan Allah lain di depan hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta. Kalau kita melakukan segala hukum Taurat akan diberkati. Jadi di Keluaran pasal 19, orang berkata, Tuhan memberi hukum Taurat untuk kita melakukan dan diberkati. Ini dilihat begitu, tetapi tidak sama sekali ada orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna, kan? Tidak sama sekali ada. Jadi maksudnya, kita tidak dapat diselamatkan, dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Dengan melakukan hukum Taurat, tidak dapat diberkati. Roma 3 berkata apa? Coba kita cari Roma 3 dan membacanya. Ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi aku mau bertanya, katanya kitab suci apa? Ada orang yang dapat dibenarkan melakukan hukum Taurat atau tidak? Katanya ada enggak? Coba menyatakan dengan jarimu, ini atau yang lain. Ya, apa? Ya, tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah
melakukan hukum Taurat. Tapi ahli Taurat bertanya apa kepada Yesus? Apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidupnya kekal? Yesus berkata apa? Apakah Tuhan Yesus bertanya bagaimana tulis di kitab suci? Bukan kan? Katanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Artinya, hukum Taurat dapat dipahami dengan sisi yang berbeda dari maksud Tuhan. Tidak sama sekali ada orang yang melakukan seluruh hukum Taurat dan dibenarkan. Kalau seseorang sungguh melakukan semuanya sempurna, pasti diberkati, pasti dibenarkan. Tetapi masalah adalah tidak sama sekali ada orang yang melakukan begitu. Ya kan? Tidak sama sekali ada orang begitu. Tetapi kenapa Tuhan suruh kita melakukan hukum Taurat? Kenapa? Tuhan sudah mengutus Yesus ke bumi ini. Kalau Tuhan Yesus mati atas kayu salib untuk menghapus dosa kita, dan terlebih dahulu kita harus menyadari bahwa kita orang berdosa, jadi menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Kalau seseorang tidak tahu mereka adalah orang berdosa, mereka tidak akan menerima pengampunan dosa. Jadi tujuan pemberian hukum Taurat adalah tidak melakukan dan diberkati. Ya, memang kalau mereka sungguh bisa melakukannya akan diberkati. Tapi Tuhan sudah tahu tidak sama sekali ada orang yang melakukan hukum Taurat dan dibenarkan diberkati. Jadi kalau orang hanya terpaksa melihat satu sisi bagian dari kitab suci menjadi masalah. Aku mau memberi contoh. Kalau menjaga hari Sabatan diberkati. Ada gereja menjaga hari-hari Sabat kan? Jadi mereka berkata harus melakukan menjaga hari Sabat. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Kenapa? Tuhan suruh hormatilah dan menjaga hari Sabat kan? Kenapa orang-orang berusaha menjaga hukum Taurat, menjaga hari Sabat? Kenapa ini bermasalah? Tapi ini pasti akan masalah karena mereka hanya melihat satu sisi saja. Ya, memang di dalam hukum Taurat berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi mereka berusaha untuk diberkati. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, ya maaf, saya tidak mau membingungkan penghadir, tetapi mau menyatakan yang kebenaran dalam kitab suci. Aku mau menjelaskan, saya mau bertanya, berapa ada orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Berapa orang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Apakah ada 10 orang? Tidak sama sekali ada. Satu pun tidak ada. Kenapa Tuhan suruh kita melakukan hukum Taurat, menjaganya? Itu tidak masuk akal kan? Awal mulanya Tuhan telah tahu bahwa kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Coba dengarkan. Pada saat Tuhan panggil Musa di Gunung Sinai, di sana memberikan 2 batu law kepadanya. 2 batu menulis hukum Taurat dan memberikan kepada Musa. Pada dia, Musa mau turun kaki gunung, Tuhan mencegahnya. Jangan pergi ke sana. Kenapa? Karena Tuhan ingin kasih lihat tabernakel yang ada di kerajaan surga selama 40 hari. Ini adalah kemah pertemuan, ini adalah mezbah, ini mezbah pembakaran, inilah kandil, ini tempat kudus, ini tempat maha kudus. Lalu Tuhan berkata, pada kamu turun di kaki gunung, buatlah semua yang saya kasih lihat di kerajaan surga di bumi ini, itu tabernakel. Itu kemah suci karena mereka berada di dalam perjalanan, jadi mereka tidak bisa membangun bangunan tetap. Jadi pada saat mereka berbuat dosa, mereka harus membawa dan menyembelih kambing dan domba dengan darahnya membubuk di atas tanduk-tanduk mezbah, lalu menerima pengampunan dari dosanya. Ini bisa paham kan? Lalu aku mau bertanya, kalau mereka sungguh bisa melakukan hukum Taurat dengan baik-baik, apakah masih butuh menyembelih kambing domba, mempersembahkan untuk pengampunan dosa? Tidak perlu kan? Jadi,
Walaupun Tuhan berkata menjaga 10 hukum ini, dan orang-orang Israel pun berkata, aku akan menjaganya, dan kalau menjaga, Tuhan akan memberkati mereka. Tetapi Musa tidak hanya membawa hukum saja, tetapi sudah melihat sebuah kemah suci dan disuruh membangunnya. Lalu berkata, seseorang yang berbuat dosa harus membawa kambing domba, dengan ini mempersembahkan korban karena dosa itu dapat diampuni. Bisa paham kan? Ya kan? Ya, lalu saya mau bertanya lagi. Jadi orang-orang Israel berkata, kami akan melakukannya. Tetapi apakah Tuhan percaya? Apakah mereka berbuat semuanya dengan baik-baik atau tidak percaya begitu? Walaupun orang Israel berkata, kami akan melakukan hukum Taurat, tetapi pada saat kamu berbuat dosa, harus menyembelih kambing domba dan mempersembahkan korban untuk menghapus dosa. Artinya Tuhan sudah tahu mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan baik-baik. Pasti mereka akan berbuat dosa. Jadi pada saat Tuhan memberikan 10 hukum, walaupun Tuhan berkata kalau mereka berbuat dengan baik-baik akan diberkati, tetapi Tuhan sudah tahu mereka akan melanggarkannya. Tidak sama sekali ada orang yang dapat melakukan dengan sempurna. Jadi Roma pasal 3 ayat ke-20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Alasan dan tujuan memberikan hukum Taurat ke kita adalah tidak untuk melakukan. Karena kalau kita melakukan diberkati, kalau tidak akan terkutuk. Jadi Tuhan kasih hukum Taurat untuk memberitahukan kita adalah orang berdosa, biar kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Jadi dengan ini, di antara kita orang, kalau kita mengabaikan satu hukum dari seluruhnya, ini sudah sama dengan melanggarkan seluruhnya, ya kan? Jadi hari Sabat di dalam kitab suci, hukum keempat adalah tentang hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, baik laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki perempuan, hewan, atau tamu tidak boleh bekerja. Tapi ini artinya apa? Apakah ini berarti melakukan menjaga hukum Taurat tentang hari Sabat dan diberkati? Tidak. Di antara manusia tidak sama sekali orang yang bisa melakukan menjaga hari Sabat dengan sempurna. Lalu apa artinya untuk ini? Ibrani 10 ayat 1 katanya apa? Di dalam hukum Taurat hanya dapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ini artinya apa? Coba kita baca bersama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat ini adalah bayangan saja, bukan keselamatan sendiri. Apakah sulit dimengerti? Ya, banyak orang berpikir melakukan hukum Taurat diberkati, tapi sebenarnya tidak. Saya mau berkata tentang hari Sabat. Hari Sabat juga salah satu bayangan yang akan datang, yang baik akan datang. Artinya bukan keselamatan itu sendiri. Bagaimana ini menjadi bayangan akan datang? Jadi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh angkat barang-barang bekerja. Kapan? Pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu dari Yudea, negara-negara Yudea, hari memulai pada sore malam. Jadi pada hari Jumat matahari terbenam memulai hari Sabat. Sampai kapan? Hari Sabtu matahari terbenam, ya kan? Jadi pada saat itu tidak sama sekali orang boleh mengangkat barangnya. Kalau hamba laki-laki atau perempuan tamu di rumahnya tidak boleh mengangkat barangnya.
Jadi walaupun mereka berusaha susah pada hari-hari kerja, tetapi pada hari Jumat matahari hampir terbenam. Ya, matahari hampir terbenam. Kalau sudah menjadi malam, baru mulai hari Sabat. Lalu mereka lepas semua barang-barangnya, lalu menjadi bebas. Baik, ini hari istirahat, ini hari yang baik sekali. Inilah hari Sabat. Ini mengartikan apa? Ini adalah salah satu hukum Taurat, juga berarti hanya bayangan, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Bayangan dari apa? Keselamatan apa? Jadi kita tidak boleh melihat satu sisi dari firman Tuhan saja. Karena sebagian kitab suci berkata tidak seorang pun yang benar, tak ada yang berkata, ada yang orang benar. Jadi kita merasa bingung. Jadi kalau kita membaca seluruhnya, dulu kita semua orang berdosa, tapi dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Akhirnya kita menjadi kudus dan dibenarkan. Ini maksudnya Tuhan. Jadi dari awal mulanya, tidak sama sekali lahir dalam kebenaran. Kita semua orang berdosa, tetapi menerima pengampunan dosa oleh Yesus Kristus, kita dibenarkan menjadi orang benar dan kudus. Jadi hari Sabat itu artinya selama 6 hari harus kerja. Lalu hari ke-7 kita lepas dari semua barang dan masuk ke dalam istirahat. Itulah hari Sabat. Ini bayangan dari apa? Bayangan dari Yesus Kristus. Hari Sabat berarti Yesus Kristus. Matius 11:28 berkata Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua orang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi seseorang yang berbeban berat, susah pada saat hari Sabat datang, mereka lepaskan, mereka senang, bersuka cita, ya kan? Dan apa yang melegakan kita? Hari Sabat bisa memberi istirahat kepada kita. Jadi, hari Sabat ini adalah bayangan dari Yesus Kristus. Kalau kita ketemu Yesus, kalau Yesus datang, Ia akan menurunkan semua keberatan kita. Kita menurun semua berat, kesulitan, kita damai, aman. Untuk mengartikan, menjelaskan ini, Tuhan membuat hari Sabat. Kalau orang nggak tahu ini dan berusaha menjaga hukum Taurat tentang hari Sabat, mereka nggak tahu kitab suci. Untuk ini menjelaskan, kita harus cari Kolose. Kolose pasal kedua. Coba kita cari Kolose 2 ayat 16. Ini berkata, "Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat." Jadi tidak boleh menghukum orang makanan atau minum ini dan yang lain. Kenapa? Karena ayat 17, semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi kalau kita maju di depan terang, akan ada terjadi bayangan. Jadi ini bayangan dari tubuhnya sendiri. Jadi sebelum Yesus datang di bumi ini, Tuhan memberi sebuah bayangan untuk Yesus Kristus. Kalau Yesus datang, hal ini dan yang lain akan terjadi. Salah satu macam adalah hari Sabat. Seperti pada hari Sabat mereka menurun semua keberatan. Jadi kita ketemu Yesus, kita pun lepas semua berat beban dan kita bisa hidup bebas dan berbahagia. Ini maksud Tuhan tentang hari Sabat. Untuk itu Tuhan menunjukkan tentang hari Sabat. Jadi Yesus berkata apa? "Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi sampai sekarang banyak sekali orang ingin menjaga hari Sabat, tetapi hukum Taurat ini untuk memberi pengenalan, mengenal dosa kita. Jadi hari Sabat dan hukum Taurat tidak memberikan kepada kita untuk menjaga. Kalau kita bisa melakukannya, mungkin ada yang dibenarkan, tapi sampai sekarang tidak sama sekali ada orang yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Jadi bagaimana kita dibenarkan untuk
persembahan kambing domba. Ini juga bayangan saja dari Yesus Kristus akan mati seperti kambing domba mati, dosa kita dihapuskan. Dengan kematian Yesus Kristus akan menghapus dosa kita. Untuk menjelaskan ini, Tuhan menetapkan persembahan kurban karena dosa. Bisa paham semuanya ini kan? Sudah bisa paham? Ya, baik. Untuk menjelaskan ini, Tuhan menentukan semuanya. Tetapi banyak orang masih berusaha melakukan hukum Taurat saja. Kalau kita mengabaikan satu dari seluruhnya, sudah menjadi bersalah terhadap seluruhnya. Memang jadi apa? Kita sudah melanggarkan beberapa, tapi masih berusaha untuk menjaga yang lain, itu tidak masuk akal. Jadi semua hukum Taurat menyembelih kambing domba, atau seperti hari Sabat seseorang melepaskan dari beban dan menjadi bebas. Ini semuanya bayangan dari Yesus Kristus. Dengan kematiannya membebaskan kita dari permasalahan beban dari dosa dan memerdekakan kita. Jadi ahli Taurat bertanya kepada Yesus, jadi guru, apa yang kau perbuat untuk berlaku hidup yang kekal? Jadi apa yang Tuhan bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana? Ini apa artinya? Jadi seseorang bisa paham tentang hukum Taurat dengan sisi ini, dan ada yang memahami dengan sisi yang lain. Kalau kita bisa membaca, meneliti, pasti dapat mengetahuinya. Jadi, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Memang orang melakukan hukum Taurat akan diberkati, tetapi tidak sama sekali ada yang sudah melakukan dengan sempurna. Amin. Jadi ini apa? Hanya bayangan saja. Jadi hari Sabat juga, pada saat Tuhan datang berkata, marilah kepadaku, dia akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi pada saat kita datang kepada Yesus, kita akan menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus. Dan dari semua segalanya, kita dapat istirahat, bisa sesungguhnya masuk ke dalam hari Sabat. Ini artinya, amin. Tetapi oleh karena masih kurang tahu tentang kitab suci, hanya kita melihat satu sisi saja dan mengarahkan ke situ. Memang membaca sebagian dari kitab suci itu pun baik, tetapi untuk memahami tentang kehendak Tuhan, membaca Kejadian sampai Wahyu, lalu memahami garis besar, lalu meneliti di dalamnya dan mengetahui tentang kehendak Tuhan. Tuhan tidak memberikan hukum Taurat untuk kita untuk menjaganya. Roma 3 berkata, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Artinya kita tidak bisa dibenarkan oleh hukum Taurat. Dengan memandang hukum Taurat, kita bisa bersadar kita orang berdosa. Jadi Tuhan memberi hukum Taurat biar kita mengenal dosa. Karena kita tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, jadi Tuhan harus menghapuskan hukum Taurat dan mengadakan perjanjian baru. Jadi Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum Taurat ini memberikan sebelum Al-Masih 1491. Pada saat mereka keluar dari Mesir, Musa menerima 2 batu hukum. Itulah saatnya hukum Taurat memulai. Tidak sama sekali ada yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna untuk dibenarkan. Sampai sekarang masih belum ada yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Jadi, tujuan pemberian hukum Taurat adalah biar kita mengenal dosa kita, bahwa kita menjadi orang berdosa. Jadi, tidak berusaha untuk melakukan hukum Taurat diberkati. Tapi walaupun kita berusaha, sudah tidak bisa, sudah kalah, harus dihukum, harus terkutuk, harus dibinasakan. Menyadari ini dulu, lalu melihat Yesus datang untuk menerima semua hukuman dan membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Inilah kita harus mengetahuinya. Jadi Lukas 10 kita baca. Ahli Taurat berkata, apa yang kuperbuat untuk hidup, memperoleh hidup yang kekal. Jadi
Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Satu sisi mereka bisa memahami kalau kita melakukan hukum Taurat akan diberkati. Yang kedua, tidak ada orang yang diberkati, dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Tuhan memberikan hukum Taurat untuk mengenal dosa, akhirnya menuntun kepada Yesus Kristus. Jadi oleh karena kurang paham ini semuanya, ada banyak denominasi telah dibagikan. Banyak denominasi telah dibagikan. Ada yang hari Sabat, Metodis, Presbyterian, banyak sekali. Bukan kita menjaga hari Sabat, tetapi Tuhan memberikan untuk dengan ini harus sadarlah Yesus Kristus yang akan datang. Jadi seseorang yang masuk ke dalam hari Sabat, mereka bebas dari beban dan merdeka istirahat. Jadi tuan dari hari Sabat adalah Yesus. Kalau kita ke situ, kita sungguh bisa istirahat, sungguh bisa menerima hari Sabat. Untuk memberitahu ini, memberi hukum Taurat tentang hari Sabat. Kalau masih ada orang yang berusaha melakukan, menjaga hari Sabat, artinya mereka masih kurang tahu tentang kehendak Tuhan. Jadi kita balik ke Lukas 10, ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dirampok dari tangan penyamun dan dipukul setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, melihat melewatinya seperti begitu, orang Lewi melaluinya. Ketika ada seorang Samaria dalam perjalanannya melihat dia dan belas kasihan kepadanya, lalu mendekati dia dan membalut luka-lukanya, menyiramnya dengan minyak anggur, lalu menaikkan di atas keledai tanggungannya, lalu merawatnya ke tempat penginapan. Lalu menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebihnya, aku akan menggantinya. Jadi saya mau bertanya lagi. Jadi orang yang jatuh ke tangan penyamun, apakah dia berusaha sesuatu untuk diselamatkan diri? Tidak mungkin, kan? Keselamatan tidak akan terjadi oleh pengusahaannya. Seperti gitu, tidak ada orang yang diselamatkan oleh melakukan hukum Taurat. Katanya Tuhan, siapakah menjadi sesama manusia dari orang itu? Katanya orang Samaria yang murah hati. Apakah maksud Tuhan kita harus melakukan begitu? Katanya ahli Taurat, ya, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya ini adalah menjadi sesamamu manusia. Dan Yesus berkata, pergilah berbuatlah demikian. Apakah kita sudah bisa melakukan begitu? Orang ini jatuh tangan penyamun. Artinya ini adalah penyamun, perampok. Jadi oleh karena ini imam kabur, Lewi kabur. Lalu seorang Samaria ini, maksudnya Tuhan tidak suruh kita harus melakukan begitu. Tetapi orang Samaria yang murah hati berarti Yesus Kristus. Ya, kita sendiri adalah dijatuh tangan penyamun. Bagaimana mungkin kita menyelamatkan orang yang lain? Orang yang jatuh dari tangan penyamun adalah harus yang diselamatkan, dan orang Samaria adalah juru selamat. Apakah kita butuh keselamatan atau juru selamat? Banyak orang salah paham tentang firman Tuhan. Dan orang berusaha melakukan seperti orang Samaria yang murah hati. Itu sudah bisa dilaksanakan oleh Yesus Kristus yang mengasihi orang yang lain. Ya, kalau ada yang jatuh dalam tangan penyamun, kemungkinan aku akan terjadi begitu. Kalau matahari terbenam, ini sudah dalam. Jadi mereka akan kabur. Ya kan? Jadi kalau dia tertinggal, serigala makan dia, orang jatuh ke tangan penyamun, dia tidak sama sekali ada cara selamatkan diri sendiri. Seperti kita juga, bagaimanapun kita berusaha, bagaimanapun kita melakukan hukum Taurat dengan perbuatan diri sendiri, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi kita butuh juru selamat. Kita bukan juru selamat, yaitu orang Samaria yang murah hati. Itulah juru selamat Yesus Kristus saja. Kita adalah bayangan dari orang jatuh ke tangan penyamun. Bisa paham ini kan? Jadi masih banyak orang adalah tinggi hati walaupun mereka sudah melanggarkan hukum, tetapi kiranya kalau mereka melakukan akan diberkati.
Ya, hanya satu hukum pun melanggarkan, mengabaikan, sudah bersalah kepada seluruhnya. Jadi, kalau kita berusaha mulai sekarang tetapi sudah terlambat, tetap dibinasakan. Jadi, kita butuh juru selamat, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Jadi, apa yang penting adalah dengan cerita ini, Tuhan mau menyatakan bagaimana kita menerima keselamatan Tuhan. Orang jatuh ke tangan penyamun-penyamun pada saat dia pergi Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun dan dirampok habis-habisan, dipukul dan setengah mati dan ditinggalkan di sana. Apakah dia berusaha sesuatu untuk menyelamatkan diri? Tidak mungkin kan? Sebentar lagi akan menjadi malam, serigala datang, makan dia, susah dan tidak bisa selamatkan diri sendiri. Jadi orang ini tidak diselamatkan dengan pengusahaan diri. Kalau tidak ada yang bantu, dia akan mati di sana. Tidak ada cara yang lain. Dia tidak sama sekali punya jalan untuk hidup. Tetapi apakah kita menjadi seperti orang Samaria yang berhati? Kita sendiri sedang mati. Apakah kita membantu orang yang lain? Kita semua ditipu oleh iblis dan berpikir yang sia-sia ini. Jadi ada banyak orang berusaha menjadi orang-orang Samaria, tetapi kita tidak bisa menjadinya. Orang Samaria berarti Yesus Kristus saja. Kita bukan juru selamat, tapi harus diselamatkan. Juru selamat hanya jadi Yesus Kristus saja. Kita adalah orang dirampok, bukan orang Samaria yang berhati. Ini bisa dipaham? Kita harus menerima keselamatan, bukan kita menyelamatkan orang yang lain. Siapa kan yang menyelamatkan yang lain adalah Yesus Kristus saja. Tidak sama sekali ada orang yang berusaha melakukan Taurat dan dibenarkan. Tidak sama sekali tidak. Kita sudah berbuat dosa, orang yang jahat. Bagaimana caranya kita menghapus dosa kita? Hanya dari Yesus sajalah dapat mengampuni dosa kita. Dengan hukum Taurat, kita harus mengenal diri adalah orang berdosa. Karena perbuatan diri tidak akan berhasil jadi memperoleh Yesus Kristus dan menerima keselamatan Tuhan. Inilah maksud Tuhan. Jadi, banyak orang percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka masih berusaha melakukan hukum Taurat untuk dibenarkan. Jadi, bagaimanapun mereka berusaha, tidak sama sekali bisa mereka menjadi orang benar. Mereka hanya berkata, aku orang berdosa, aku berdosa lagi, aku berbohong, aku mencuri, aku berbuat jahat, menipu orang lain, melanggarkan hukum tentang hari Sabat dan yang lain. Kita adalah orang yang jatuh ke tangan penyamun. Jadi saya mau berkata hal-hal yang penting. Di sini sedang mati orang yang dirampok. Waktu itu datang seorang Samaria sedang berjalanan, dia datang ke tempat itu. Jadi di sini orang yang jatuh tangan penyamun ini adalah kita. Orang Samaria adalah Yesus Kristus. Permasalahan terbesar di dalam kehidupan rohani kita adalah karena orang kurang tahu tentang seluruh Alkitab, hanya mereka mengartikan apa yang mereka memahaminya, ingin memahaminya. Jadi mereka sendiri menganggap diri bisa mengampuni orang yang lain, membantu orang yang lain, dan berusaha menjadi orang Samaria yang berhati. Tetapi, sekali lagi saya berkata, kita bukan juru selamat. Kita harus menerima keselamatan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, harus menerima keselamatan. Seseorang harus membantu menyelamatkan kita. Kita hanya orang jatuh tangan penyamun-penyamun. Bisa paham ini? Kita tidak sama sekali orang Samaria yang murah hati. Bagaimanakah kita bisa membantu orang yang lain walaupun kita membantu diri sendiri? Bagaimanakah kita bisa menyelamatkan yang lain? Kita sendiri berada di dalam dosa. Orang Samaria ini adalah juru selamat. Jatuh ke tangan penyamun ini adalah harus diselamatkan. Juru selamat adalah Yesus Kristus saja. Kita adalah harus menerima keselamatan olehnya. Kita harus menerima keselamatan olehnya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah apa yang kita harus mengetahuinya. Masih ada banyak orang berusaha menjadi orang Samaria yang berhati dan membantu orang yang lain. Tetapi itu tidak sama sekali bisa terjadi. Ini lucu sekali. Dengan itu, mereka sendiri tidak bisa mengampuni dosa sendiri. Bagaimanakah mungkin mereka membantu yang lain? Yang menarik di sini adalah orang jatuh tangan penyamun ini pada saat dia setengah mati. Orang Samaria datang
menyelamatkan dia. Dan katanya, seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Lalu ia melihat orang itu. Ya kan? Dia melihat orang jatuh tangan penyamun. Yang setelah pertama melihat dia tergeraklah hati oleh belas kasihan. Yang kedua, ia pergi kepadanya, mendekatinya. Lalu, saya mau bertanya, siapa mendekati kepadanya? Yang jatuh tangan penyamun atau orang Samaria pergi? Siapa yang pergi? Ya, orang Samaria yang pergi kan? Jadi orang Samaria berarti Yesus Kristus. Dia datang kepada kita sedang mati karena dosa. Karena kita adalah jatuh tangan penyamun, artinya orang berbuat dosa dan sedang mati. Jadi di sini apa yang menarik adalah di antara dua orang, siapa yang bekerja? Kalau orang yang jatuh tangan penyamun bekerja, tolong kasih tanda X. Ya, kalau orang jatuh tangan penyamun, jatuh ke tangan penyamun bekerja, kasih tanda X. Kalau orang Samaria bekerja, kasih tanda O. Seperti ini. Coba kita lihat. Ya, turunkan tanganmu semuanya. Jadi, ada seorang datang ke situ dalam perjalanan, tergeraklah hati, belas kasihan. Pertama, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapa terasa ini? Orang Samaria atau jatuh ke tangan penyamun? Ya, benar. Orang Samaria tergerak hatinya begitu kan? Ya, benar sekali. Jadi orang jatuh ke tangan penyamun, dia tidak sama sekali melakukan apa-apa. Dengan oleh belas kasihan yang pergi. Lalu membalut luka-lukanya, menyiramnya dengan minyak teranggur. Siapa menyiram minyak teranggur? Orang Samaria. Ya kan? Yang berikutnya, lalu menyiram minyak anggur. Ya, dalam ada kelukaan dalam perjalanan, kasih minyak teranggur. Jadi, wine anggur berarti alkohol. Untuk membunuh kuno, rumah sakit kasih alkohol kan. Jadi, alkohol berada di dalam anggur. Jadi itu berfungsi membunuh kuman. Jadi waktu itu sekarang ada banyak, ada obat-obatan, tetapi waktu itu zaman yang lalu masih belum ada obat. Mereka menyiram anggur untuk membunuh kuman. Kalau terluka pembakaran kulitnya atau terluka karena itu kuman dapat masuk, jadi harus tutup dengan vaselin untuk menolak kuman masuk ke sana. Ini adalah minyak dan anggur. Jadi menyiram anggur untuk membunuh kuman yang sudah dikena di situ, sudah masuk ke tempat luka. Jadi dengan alkohol dalam anggur membunuh kuman. Setelah itu menutup dengan minyak biar kuman-kuman yang lain bisa masuk kembali. Jadi menyiram dengan minyak teranggur lalu membalut luka-lukanya. Siapa membalut itu? Ya, juga dilaksanakan oleh orang Samaria. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tanggungannya sendiri. Siapa melakukan? Orang Samaria. Membawa ke tempat penginapan. Siapa? Orang Samaria membawanya. Lalu merawatnya. Siapa yang memerawat? Ya, orang Samaria. Kasih 2 dinar kepada pemilik dan suruh merawatnya. Kalau kau belanja lebih, aku akan mengganti. Jadi kita hitung lagi. Pertama, orang Samaria ketemu orang jatuh tangan penyamun. Pertama, tergerak hati belas kasihan. Kedua, pergi ke situ, lalu membalut luka-luka, menyiram dengan minyak teranggur. Ya kan? Kemudian, naikkan di atas keledainya, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Lalu memberi 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, kalau kau belanja lebih, aku akan mengganti. Jadi di sini,
orang jatuh ke tangan penyamun menerima anugerah dari orang Samaria. Di dalam 10 hal ini, coba menjawab dengan baik-baik. Di dalam 10 hal, berapa yang dilaksanakan oleh jatuh tangan penyamun ini? Tidak sama sekali ada kan? Ya, ini maksudnya. Jadi cerita tentang orang jatuh tangan penyamun ini cerita bagaimana kita menerima keselamatan Tuhan. Artinya tidak sama sekali ada yang kita harus melakukan untuk menerima keselamatan Tuhan, untuk menghapus dosa, untuk mati di atas kayu salib. Jadi segala hal-hal itu kita tidak boleh mengikut campur tangan kita, hanya Yesus Kristus saja yang harus melaksanakan. Jadi Tuhan Yesus mati atas kayu salib, Dia telah melakukan semuanya, sudah selesaikan semuanya. Jadi orang jatuh ke tangan penyamun, dia tidak sama sekali melakukan apa-apa. Di situ ada juru selamatan yang diselamatkan. Untuk kita menerima keselamatan, tidak sama sekali ada yang kita harus melakukan. Yang harus melakukan bekerja adalah Yesus Kristus. Dia telah mati atas kayu salib, Dia telah menggenapkan semua segalanya. Tinggal kita percaya saja. Dia telah mati di atas kayu salib. Bukan kita berusaha untuk mengampuni dosa kita, tetapi oleh karena Yesus telah mati salib, dengan itu dosaku telah dihapuskan. Tidak ada yang tertinggal kepada kita. Tinggal percaya saja. Kita sudah disucikan. Itulah maksud Tuhan. Sampai sekarang banyak orang masih berusaha sesuatu untuk dibenarkan. Mereka rajin ikut doa pagi-pagi, mempersembahkan sepuluh-puluhan dan yang lain-lain untuk masuk kerajaan surga. Tetapi mereka tidak bisa masuk kerajaan surga. Dengan pengusahaan diri, kita tidak sama sekali bisa masuk kerajaan surga. Kalau kita berhasil, kenapa Yesus datang dan mati? Hanya darah Yesus atas kayu salib dapat mengampuni dosa kita. Karena kematian Yesus mengganti kematian kita. Jadi seseorang yang jatuh tangan penyamun ini berbuat sesuatu dibenarkan tidak hanya oleh orang Samaria saja. Orang Samaria berbuat semuanya untuk menyelamatkan sempurna orang jatuh tangan penyamun ini. Kita adalah yang penerima keselamatan, bukan pemberi keselamatan. Kita bukan juru selamat, bukan pemberi. Kita harus tertinggal, tidak bisa melakukan apa-apa. Harus Yesus saja melakukan untuk kita. Seperti orang yang jatuh tangan penyamun, dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya tertinggal setengah mati. Tetapi siapa? Orang Samaria, dia sajalah yang satu-satunya bekerja. Dalam perjalanan, dia ketemu orang jatuh tangan penyamun, pergi ke sana, beras kasihan kepadanya, membalut luka, menyiram dengan minyak dan anggur, menaikkan di atas keledainya, lalu membawa tempat penginapan, merawatnya, dan kasih 2 dinar kepada pemilik penginapan, suruh dia merawat. Untuk diselamatkan, orang jatuh tangan penyamun ini menerima 10 kasih karunia. Di antara 10 hal ini, berapa yang dilaksanakan oleh yang jatuh tangan penyamun ini? Tidak sama sekali ada. Semuanya dilaksanakan oleh orang Samaria. Seperti begitu, tidak sama sekali kita harus melakukan untuk menerima keselamatan Tuhan. Hanya Yesus saja yang melakukan itu. Tuhan telah berhasil mengampuni dosa kita, membenarkan kita, menyucikan kita lebih putih dari salju. Tinggal kita percaya saja. Amin. Amin. Tinggal kita percaya. Hanya percaya. Kita tidak boleh bekerja apa-apa. Kalau kita berusaha untuk keselamatan, ini tidak akan menjadi keselamatan sesungguhnya. Hanya pemberi keselamat, Dia adalah yang kerja menjadi juru selamat. Jadi, Efesus pasal 2, sebab kasih karunia. Kasih karunia apa? Belas kasihan, mendekati, menyambalut, menyiram minyak anggur, dan merawat, menaikkan di keledai, membawa ke tempat penginapan, merawat, semuanya terjadi oleh kasih karunia. Dan semua segalanya adalah kasih karunia. Jadi kalau kita berusaha untuk keselamatan, pasti kalah, pasti ada bersalah. Tidak boleh melakukan apa-apa untuk keselamatan dirimu sendiri. Tuhan Yesus yang bekerja sempurna. Tanpa Yesus kita tidak bisa menjadi diselamatkan. Hanya Yesus sajalah yang bekerja. Kita bukan
pengusaha untuk keselamatan, tetapi hanya menerima. Yesus telah menghapus dosa kita, menyelamatkan kita dari darahnya, dan selamatkan kita. Inilah kita harus percaya dalam hati kita. Amin. Iblis menipu kita, jadi kita berusaha berbuat sesuatu untuk menerima keselamatan Tuhan. Efesus 2:8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini kasih karunia gratis memberikan ke kita. Kita harus percaya begitu. Kita diselamatkan oleh iman. Tinggal kita melakukan adalah tidak sama sekali ada. Hanya percaya Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Sudah menyucikan seperti salju. Tuhan telah menghapuskan kita dengan sempurna. Tuhan telah menyucikan kita, telah mengutuskan kita. Itulah kita harus percaya. Oleh karena banyak orang tidak percaya, masih mengaku aku orang berdosa. Tetapi Tuhan telah menghapus semua dosa kita di atas kayu salib dan telah membenarkan kita. Mempercayai itu adalah kehidupan rohani sesungguhnya. Jadi orang jatuh tangan penyamun, dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi orang Samaria yang murah hati, dialah yang kerja. Jadi pada saat kita menerima keselamatan Tuhan, kalau kita berusaha sesuatu, itu tidak akan menjadi keselamatan sesungguhnya. Jadi penerima keselamatan tidak boleh melakukan apa-apa, harus terima saja. Jadi Tuhan mengasihi kita. Pada saat dia mati di atas kayu salib, telah menghapus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya dan selamatkan kita. Kita tidak lagi berusaha untuk apa-apa, tetapi tinggal percaya dalam iman. Amin. Jadi apa yang kita berusaha itu tidak menjadi keselamatan. Hanya Yesus yang bekerja. Jadi itu menjadi keselamatan sesungguhnya. Banyak orang masih berusaha melakukan pertobatan, berdoa yang lain untuk diselamatkan, tetapi hanya darah Yesus dapat mengampuni dosa kita. Ahli Taurat berusaha melakukan sesuatu untuk dibenarkan, tetapi siapakah menjadi sesama manusia kepada orang itu yang memberi belas kasih kepadanya? Pergilah dan buatlah demikian. Kenapa Yesus berkata, kalau kau melakukan, mencobanya, pasti akan mengenal dengan ini tidak akan diselamatkan. Jadi akhirnya datang kepada Yesus. Kalau kita berhasil menyelamatkan diri, Yesus tidak perlu mati atas kayu salib kan? Karena kita tidak bisa, jadi Yesus mati di atas kayu salib. Dengan itu membenarkan kita. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi, keselamatan Tuhan tidak akan terjadi dari pengusahaan kita. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan sempurna di atas kayu salib. Tinggal kita percaya, ya aku sucikan, aku kuduskan, aku sudah berbuat dosa tapi telah dihapuskan oleh Yesus. Jadi aku telah disucikan. Tuhan membenarkan aku. Aku percaya itu. Inilah keselamatan sesungguhnya. Sebelum kita tahu ini, saya juga berusaha banyak sekali untuk menerima keselamatan, tapi tidak sama sekali tidak berhasil. Aku kalah semua segalanya. Dengan itu, saya dapat percaya firman Tuhan. Tidak lagi aku yang mengampuni dosa kita, tetapi menerima kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita adalah penerima keselamatan. Amin. Tuhan Yesus adalah yang pemberi keselamatan. Kita harus percaya oleh darah Yesus dosa kita telah dihapuskan. Karena Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman ganti kita. Jadi tidak lagi kita orang berdosa. Dengan kematiannya, dia telah menghapuskan dosa kita dan mengutuskan kita, menyucikan kita. Percaya ini adalah iman sesungguhnya. Dalam minggu ini saya akan terus berdoa seperti ini. Bulan Mei kemarin melaksanakan seminar ini banyak orang menerima keselamatan. Kali ini juga banyak orang akan menerima keselamatan. Pasti. Kenapa banyak orang tidak bisa menerima keselamatan Tuhan sampai pengusahaan mereka 10-20 tahun? Karena mereka sendiri berusaha. Harus Yesus yang bekerja. Dan dia sungguh kerja mati di atas kayu salib, dengan itu menyelamatkan kita.
tinggal kita percaya itu saja. Kalau kita berusaha, susah sekali. Tapi kalau kita menerima hasil usaha Yesus Kristus yang membenarkan kita semua akan diberkati. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi dan oleh kasih karunia dan telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus kepada kita semua orang. Tuhan telah membenarkan kita, menguduskan kita. Percayalah ini. Amin. Inilah iman sesungguhnya. Jangan berusaha berbuat sesuatu, tetapi percayalah Tuhan Yesus telah menggenapkannya. Saya juga percaya begitu dan diselamatkan. Semoga ini dapat dipercaya kepadamu. Semua pekerjaan kita sudah selesai. Tuhan Yesus telah menggenapkan semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih kepadamu Tuhan. Kami seharusnya terkutuk karena pembuatan kejahatan, tapi Tuhan Yesus telah tanggungkan semuanya. Semua hukuman dosa kami telah selesai di atas kayu salib dan membenarkan, menguduskan kami. Kami percaya Engkau Tuhan. Dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak.